ya semua untuk membuka ayat Al-Quran surat Yasin. Baik pada kelas ibu silakan. Sebelum kita mulai, kita membaca tadarusan surat Yasin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Kejuruan Tinggi Jakarta, Bapak Halim STMPD, yang kami hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, Bapak Sutarno Eskom sekaligus Kepala SMP GP Tinggi Petojo. Yang kami hormati Kepala SMA GP Tinggi Petojo, Bapak Yusuf Abdul Aziz SPDI. Yang kami hormati Kepala SMK GP Tinggi Petojo, Bapak Dr. Andes Sukijo Martoyo FPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil SMP, SMA, SMK GP Tinggi Petojo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP, SMA, SMK GP Tinggi Petojo. Dan yang kami banggakan para siswa-siswi SMP, SMA, SMK GP Tinggi Petojo. Puji dan syukur selalu terpanjang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema menjadikan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai momen untuk meningkatkan keimanan serta ukhuwah Islamiyah. Untuk itu, pada kesempatan
membacakan susunan acara pada hari ini, Senin, 7 Maret 2022. Adapun susunan acara disorder sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, yang ketiga pembacaan alam ilahi, keempat sambutan panitia, 5 sambutan Yayasan Perempuan IPI Jakarta, 6 sambutan kepala sekolah, 7 ceramah agama, 8 doa, dan terakhir penutup. Demikianlah pembacaan susunan acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bapak Putut Bayati SS. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Halim SIMD selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan IPI Jakarta. Yang terhormat Bapak Sutarno selaku Ketua Yayasan Perguruan IPI Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rumakoyo selaku Sekretaris Yayasan Perguruan IPI Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah baik saja SMP, SMA, dan SMK. Yang sama-sama kita hormati para guru dan wali kelas yang hadir pada siang hari ini, baik secara virtual ataupun yang hadir di majelis asrama, serta seluruh siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini. Insya Allah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Muhammad Sofi Al-Mahmud Habib, yang insya Allah pada hari ini akan memberikan tausiah mengenai Isra dan Mi'raj. Mari sama-sama kita awali kegiatan memperingati Isra dan Mi'raj kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Diawali dengan baca surah Al-Fatihah. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Tentunya tidak lupa sama-sama kita berdoa semoga negara yang sama-sama kita cintai ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dijaga. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah wa lillahi ta'ala wa syafa'atul rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم طهر لساننا من الكذب وقلبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, sucikanlah amal-amal kami dari riya, sucikanlah pemeliharaan kami dari khianat. Sungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mana dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allahumma sallimna wa sallim ala nabiyyina wa asatidatina wa jam'iyatina lillahi minal mawadi wal wabati ala. Allahumma mu'assasatana hadha li khairan min qabli wa tarda min waj'al ahlana min ahli al-khair wa min ahli al-'ilmi wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tutup atas pembacaan doanya. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh siswi SMP DPI Petunjuk kepada para ujian kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه
Innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, tadi telah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada Kanida para atas pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai 3. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Ardani SPI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Halim SDMPD selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Sutarno Eskom selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Muhyiddin Matrio selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMP, SMA, dan SMK di Petojo. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP, SMA, dan SMK. Dan hadirin hadirat yang kami hormati, serta anak-anakku SMP, SMA, dan SMK YPI Petojo yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kita nanti di hari tua menjadi pengikut dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta menyelenggarakan peringatan dari atau peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasanya
Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan khususnya pada Ketua Dewan Pembina serta Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta yang telah mendukung kegiatan Isra ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat ya pada Nabi Muhammad SAW. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat lebih baik menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangannya. Kami atas nama panitia peringatan Isra Mi'raj, kami berharap semoga pengetahuan agama khususnya untuk kegiatan Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru. Selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja kami atas nama penyelenggara. Maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu adalah kesilapan kami yang tidak kami sengaja. Kritik dan saran yang membangun semangat terbuka bagi kami untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Aryadi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah sekaligus sambutan Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta yang akan diwakili oleh Bapak Yusuf Abdul Aziz SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآيات والله أعلم من بحقيقة القرآن. Pertama, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta melakukan satu kegiatan yang mulia, satu kegiatan yang baik, yakni memperingati Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam yang dilaksanakan pada hari Isnin. Hari ini hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Salawat terkirim salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini maupun yang hadir melalui Zoom di rumah masing-masing telah mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Halim SE MBD. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Soekarno Meskom. Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Dr. Sukiyo Martoyo FPD. Kemudian Bapak Ibu pimpinan baik SMP, SMA dan SMK yang hadir, baik hadir di tempat atau sekolah maupun yang hadir melalui Zoom di rumah masing-masing. Kemudian juga yang kami banggakan dan kami cintai seluruh siswa-siswi SMP, SMA dan SMK YPI Probolinggo. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan di tengah-tengah kita, Zoom kita ada Ustaz, yakni Ustaz Muhammad Syauqi El-Mahbub. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom kita yang nanti insya Allah akan memberikan tausiah, memberikan kehujanan, memberikan penyegaran rohani kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini adalah momentum yang baik bagi kita semua untuk mengingat-ingat bagaimana jasa daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj sehingga membuahkan hasil yang kita kenal, yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yakni kewajiban kita sholat 5 waktu. Mungkin di antara teman-teman kita, di antara anak-anak sudah tahu bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, momentum Isra wal Mi'raj ini untuk mengingat kembali, untuk mengupdate kembali, untuk merefresh kembali ingatan kita terhadap bagaimana Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini momentum yang harus kita catat, yang harus kita ingat-ingat, bukan hanya sekedar kita melaksanakan, bukan hanya sekedar kita memperingati saja, tapi kegiatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan hari ini adalah sebuah upaya untuk kita selalu mengingat, selalu melaksanakan, selalu melakukan apa saja yang diperintahkan Allah dan apa saja yang dilarang Allah dan juga apa saja yang diinformasikan atau disunahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya selaku mewakili Kepala Sekolah sekaligus Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang telah berkorban baik dari sisi waktu, sisi moral dan lain sebagainya. Kemudian juga kami selaku pimpinan di SMP, SMA dan SMK
juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk melakukan kegiatan Isyarat wal Mi'raj pada tahun ini. Dan juga kami mohon kepada seluruh peserta, seluruh siswa-siswi baik SMPIT, SMA dan SMK dalam proses pelaksanaan kegiatan Isyarat wal Mi'raj, mohon kiranya untuk diikuti dengan sebaik-baiknya agar momentum ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga mendapatkan hasil yang baik. Kiranya saya selaku kepala sekolah mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas dan kurang berkenan, baik dari sisi pelaksanaan, waktu dan lain sebagainya. Mohon maaf, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf atas sambutannya. Baiklah, kita telah sampai pada acara inti, yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Saufi El Mahmud MKG. Kepada beliau kami silakan. Satu, terdengar ya suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi waqafa. Wassalawatu wassalamu ala nabiyul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala al hadis sami'tu nida'an min yamihim, sami'tu nida'an min syamil, sami'tu nida'an min imami. Sadaqallahul azim. Wa sadaqal habibul karim minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, segenap yang mulia, khusus saya ucapkan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia, yang disingkat namanya IPI, Ustadz Halim. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah meridhoi semua, Allah berikan umur yang panjang dan limpahan rezeki buat Ketua Pembina Yayasan. Dan sama-sama saya hormati juga Ketua Kepala Sekolah dari SMP, dari SMA, dari SMK, yang dalam hal ini yang telah diwakilkan oleh sahabat lama saya, Ustadz Abdul Aziz STDI, serta tak lupa Ketua Panitia
penyelenggara Isra dan Mi'raj, yaitu Ustadz Bapak Ibnu Ardani SPD, serta bapak-bapak, ibu guru semua, staf karyawan, tentunya yang berbahagia siswa-siswi dari SMP, SMA, dan SMK Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kecerdasan buat kita semua. Mudah-mudahan kumpul kita pada siang hari ini bisa berkumpul nanti kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya nggak sebut satu persatu namanya, karena catatnya cuma segini doang diberikan sama Ustadz Yusuf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, baik virtual maupun yang berada di sekolah pada siang hari ini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini saya diundang oleh kawan lama saya. Ya, jadi saya cerita sedikit. Jadi Ustadz Yusuf ini teman lama saya, Bapak Ibu semua, ya. Ternyata Ustadz Yusuf ini kepala sekolah, ya, luar biasa. Sedangkan saya cuma seorang guru. Jadi Ustadz Yusuf ini luar biasa, Allah berkahi nih karirnya nih. Mudah-mudahan tetap amanah, mudah-mudahan tetap bisa menjadikan yayasan IP ini bisa menjadi yayasan yang terus maju berkembang sampai di kancah internasional maupun nanti di muka bumi ini, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya, dan kita sebagai umat pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat nanti syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai tausiah saya pada siang hari ini, yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mengaku ingin masuk surga Allah, yang mengaku ingin mendapat syafaat nanti di hari kiamat, kita bersalawat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipataskan duduknya semua, hadirin semua, siswa-siswi yang di virtual, yang di rumah, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semua kita dalam hati semua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, siswa-siswi, Bapak Ibu semua,
Kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, ya, terlebih dahulu kita harus memakai sebuah keimanan, hadirin. Kalau kita memakai otak kita nggak sampai menerima apa itu Isra dan Mi'raj. Karena pada hakikatnya, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang sangat jauh, yang naik ke atas, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke langit 7 sampai langit ke bawah, menerima sholat dari sholat 50 waktu sampai akhirnya 5 waktu dalam waktu sepertiga malam, hadirin. Bahkan dikisahkan dalam hadis dikatakan tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat. Ketika ditinggalkan, balik lagi. Itu tempat tidur Rasulullah itu masih tetap hangat. Saking cepatnya Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi hadirin, Isra dan Mi'raj kita harus tangkap dengan iman. Nggak bisa dengan otak. Ya. Kalau kita pakai otak kita nggak sampai. Saya kasih contoh nih. Siswa-siswi yang hadir pada hari ini pasti ada ibu bapaknya. Ibu bapak sebab, anak akibat. Itu kata otak. Tapi tidak kata iman. Kalau sudah iman berbicara, kalau sudah Allah yang mau, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hidup Nabi Adam. Betul. Nabi Isa nggak punya bapak, punya ibu. Lahir Nabi Isa. Kenapa? Allah yang mau. Tapi kalau kata otak nggak bisa seperti itu. Jadi kita tangkap dengan keimanan. Jadi sesuai dengan sepanduk, Isra dan Mi'raj adalah sebagai momentum kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kasih definisi dulu. Apa itu Isra? Biar paham dulu semua. Isra itu perjalanan malam hari. Itu Isra. Saya ulangi. Isra itu perjalanan malam hari. Yang sangat jauh yang dilakukan Rasulullah bersama malaikat Jibril, itu Isra. Jadi kalau siswa-siswi ya keluar malam ya bilang saja sedang Isra. Itu namanya Isra. Jadi kalau anak muda-mudi malam minggu ngelancong ke rumah pacarnya sedang Isra namanya. Ustadz Yusuf keluar malam sedang Isra, Ustadz Yusuf namanya. Namanya Isra. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Jadi antara Isra dan Mi'raj, Rasulullah berjalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, terus dia naik ke atas, itu namanya Mi'raj. Ini konsepnya nih, hadirin. Ya, nah di dalam ayat Al-Quran tadi yang dibacakan oleh qori kita, Isra dan Mi'raj itu diawali dengan Subhanallazi. Maha suci Allah. Kenapa Isra dan Mi'raj diawali di dalam Al-Quran Maha suci Allah? Karena ketika itu sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibersihkan dulu dadanya oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam, hadirin. Ingat, bertemu dengan Allah itu harus suci. Maka Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membersihkan dada Rasulullah. Agar apa? Agar dada Rasulullah itu bersih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus bersih juga. Harus suci juga kita. Kalau kita sholat harus berwudu. Kita mengaji harus berwudu. Kenapa? Karena berjumpa, bertemu dengan Allah, kita harus bersuci lebih dulu.
Nah, ini konsep Isra dan Mi'raj hadirin. Ya, khususnya siswa dan siswi ini. Ya. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau kita melakukan perjalanan normal itu 3 bulan baru sampai, hadirin. 3 bulan. Itu pakai onta, ontanya sudah VVIP ontanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, cukup sepertiga malam, selesai. Allah yang mau. Jadi hadirin, Isra dan Mi'raj ini dari masjid ke masjid. Ya, dari masjid ke masjid. Yang pertama dari masjid ke masjid. Jadi setelah Isra dan Mi'raj, kita harus cinta dengan masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Yang kedua, Isra Mi'raj pakai iman sekarang. Ya, pakai iman sekarang. Sekarang godaannya sangat berat, hadirin. Ya, sangat berat. Hari ini kalian semua mungkin sedang tinggi imannya semua. Kenapa? Karena acaranya acara Isra dan Mi'raj, majelis taklim. Tapi nanti selesai acara ini, iman kita akan turun lagi. Kenapa? Karena iman banyak godaannya, hadirin. Banyak godaannya. Apalagi di keluarga kita. Kita cek di keluarga kita. Lihat maghrib. Ya, lihat maghrib. Emak dan anak berebutan remote. Lihat, itu iman. Apalagi film sekarang, hadirin. Ya, kita setel Indosiar, film dangdut. Setelah dangdut, film kisah. Yang tidak jelas filmnya. Ini film, apalagi SCTI 7:30, Ikatan Cinta. Oh, rame banget itu yang nonton. Ya, betul kan? Antara si Al sama si Andin itu luar biasa. Itu godaan kita. Maka kenapa Isra dan Mi'raj butuh dengan keimanan? Karena iman inilah yang bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di muka bumi. Jadi hadirin, saya kasih tahu dulu. Setiap tingkatan langit itu Rasulullah bertemu dengan setiap nabi. Ya, dicatat nih. Langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Ya, nabi pertama disebut kakek kita berada di langit pertama. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, ini dia. Ya, langit kedua ada 2 nabi. Langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Bukan kepala sekolah SMA nih. Ya. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 7 nabi nih, 8 nabi malah. Ya, dicatat ya, 8 nabi bertemu dengan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Hadirin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini disebut namanya alam malakut. Ya, alam malakut. Kenapa disebut alam malakut? Karena Rasulullah masih ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Ya, ada 3 alam nih Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj itu ada 3 alam. Pertama alam malakut. Yang kedua dari langit pertama sampai langit ke-7 namanya alam nasut. Yang bisa hanya malaikat Jibril saja sama Nabi Muhammad. Para nabi, para malaikat tidak bisa masuk ke alam nasut. Yang ketiga, dari langit ke-7 sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala disebut namanya alam lahut. Malaikat Jibril nggak sanggup sampai sini. Sampai di langit ke-7 kata malaikat Jibril, "Mat, sampai sini aja deh ya, gue temenin lu." Udah nggak sanggup lagi. Kenapa, Bril? Lu nggak CS sama gua berarti. Bukan nggak CS. Kalau saya sampai ke alam lahut, saya akan kebakar Muhammad. Saya nggak sanggup. Yang bisa sampai ke alam lahut hanya dirimu yang Allah izinkan. Jadi hadirin, sampai malakut, sampai nasut, Jibril bisa. Tapi sampai nanti di alam ketiga, yaitu alam lahut, malaikat Jibril nggak sanggup menemani Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW yang bisa sampai ke alam lahut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu Allah, maka Rasulullah duduk di antara 2 sujud. Perhatikan. Sampai bertemu dengan Allah, sampai di mustawanya Allah, Rasulullah duduk di antara 2 sujud sambil mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu yang diucapkan Rasulullah. At-tahiyatul, salam penghormatan, salam kehormatan, kemuliaan buatmu ya Allah ya Rabb. Allah balas salam Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam kemuliaan bagi engkau Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjawab salamnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bacaan ini ada dalam bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, jadi bacaan sholat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi konsepnya pada hakikatnya hadirin, ya, apa yang kita baca dalam sholat 5 waktu itu akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak 50 waktu. Kenapa 50 waktu, Ustaz? Karena pada awalnya sholat diberikan Allah 50 waktu. Jadi siapa yang sholat 5 waktu, Allah berikan pahala 50 waktu. Tapi siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia akan rugi 50 waktu sampai 70.000 tahun perjalanan lamanya. Nah, ini dia, hati-hati ini. Ya, hadirin. Ya, siswa-siswi. Jadi Isra dan Mi'raj ini Allah yang mau melakukan perjalanan melalui malaikat Jibril bersama malaikat Jibril dengan mengendarai namanya kendaraan buruk. Isra dan Mi'raj. Jadi yang pertama, hadirin, pertama Rasulullah mendapatkan 50 waktu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Turun Nabi Muhammad ke langit ke-7, ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Musa, Muhammad, dapat apa dari atas? Kata Nabi Musa, dapat wahyu Nabi Musa. Berapa waktu? 50 waktu, kata Nabi Musa. Wah, nggak sanggup, jangan, nggak sanggup. Umatmu nggak akan sanggup sholat 50 waktu. Balik lagi deh, minta dispensasi sama Allah. Balik, minta pengurangan. Balik Rasulullah. Dituruni 5, jadi 45 waktu. Turun lagi Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ditanya, dapat berapa waktu Nabi Muhammad? 45 waktu Nabi Musa. Balik, jangan. Umatmu nggak sanggup, kata Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Balik Rasulullah. Balik lagi, sampai 5 kali balik Rasulullah. Terakhir 5 waktu hadirin. 5 waktu.
Ketemu lagi Nabi Musa terakhir. Udah berapa rit Nabi Muhammad dapatnya? 5 waktu Nabi Musa. Wah, balik. Umatmu nggak sanggup dah, umatmu nggak sanggup. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Musa, emang muka gue muka tembok. Gue kan juga punya, gue nggak punya, malu lah. Masa balik lagi ke sana? Ya nggak apa-apa, 5 waktu saya kasih kepada umatku. Dirawat, dijalankan, dipelihara untuk menjadi bekal nanti kehidupan di dunia di akhir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terkadang zuhur dapat, asar lewat. Betul. Kadang asar dapat, maghrib lolos. Kadang maghrib dapat, isya bablas. Banyak tuh kejadian tuh umat Nabi Muhammad. Apalagi subuh. Yakin saya kalau subuh semua. Maka hadirin Ketua Yayasan Perguruan IPI, Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia, hikmah Isra dan Mi'raj, yaitu Rasulullah mendapat wahyu sholat. Ya. Sholat mengajarkan kita disiplin, hadirin. Ya, maksudnya apa? Kalau belum waktunya sholat, kita jangan sholat. Belum waktunya asar, jangan sholat asar. Itu disiplin namanya. Asar 4 rakaat. Ustaz, saya pengen 5 rakaat. Nggak bisa. Asar tetap 4 rakaat. Nggak bisa 5 atau 3 rakaat. Sholat mengajarkan kita disiplin. Siapa yang ingin disiplin, siswa-siswi, sholat tepat waktu. Nah ini dia nih. Nanti diajarkan nih. Sholat tepat waktu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita menghormati. Menghormati. Orang yang masuk masjid, siapapun orang yang masuk masjid, pasti buka sepatu, copot sendal, udah pasti. RT masuk masjid, buka sepatu, pasti RT. RW masuk masjid, buka sepatu, Camat masuk masjid, buka sepatu, mah. Sampai lurah masuk masjid, buka sepatu. Sampai gubernur sekalipun, presiden sekalipun, masuk masjid, buka sepatu. Kenapa? Mengajarkan saling menghormati, menghargai. Kalau ada orang Islam yang masuk masjid pakai sepatu, pakai sendal, berarti dia tidak menghormati, menghargai masjid sebagai rumah Allah. Nah, hati-hati nih. Ya. Jadi hadirin, mulai hari ini mari kita sholat. Ibadah sekarang. Ibadah. Ya, ibadah aja sekarang. Mau nunggu apa lagi sekarang ibadah kita? Ya, karena ibadah itu kata Rasulullah, dari kita lahir, dari kita dibedong sampai kita dibedong lagi, itu ibadah namanya. Itu menuntut ilmu namanya. Kalau kita sudah dibedong lagi atau alias kita meninggal, berarti selesai ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menuntut ilmu aja semua. Ya. Menuntut ilmu sama ustadz, jangan sama Google. Anak sekarang nih, Ustadz Yusuf ya, Bapak Ibu, anak sekarang kalau dia bertanya sama Google bertanyanya, belajar sama Google. Klik apa aja nemu jawabannya. Tapi nanti kalau dia nggak paham, nanya sama Ustadz. Nih, saya pernah ditanya nih, ya, sama anak murid pernah ditanya nih, Ustadz, kata anak murid, kalau sholat kentut batal nggak? Ah, ini dia. Saya nggak jawab. Makanya saya jawab. Terus saya bilang, lu nanya apa ngetes gua? Iya, kalau saya sholat kentut, wudu lagi nggak, Ustaz? Ya wudu dong, masa nggak wudu? Saya bilang. Nah itu dia masalahnya, Ustaz. Apa masalahnya? Kalau kita wudu, itu yang kentut pantat kok yang dibasuh muka. Nah tuh, hati-hati tuh zaman sekarang pertanyaannya. Saya nggak jawab, Bapak Ibu nggak jawab. Saya bilang aja, Tong, lu kalau kentut yang malu, pantat ke muka lu. Ya muka saya, Pak Ustadz, maka muka lu cebokin. Nah itu dia konsepnya. Itu anak sekarang, Bapak Ibu hati-hati. Banyak nanya. Kenapa? Guru sama Google gurunya. Jadi mari, yuk YPIP semua.
Mari tingkatkan iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu, dengan ilmu hidup mudah. Adanya ilmu hidup dengan mudah. Ya, kalau kita ada ilmunya pasti mudah, hadirin. Ya. Contoh bagaimana, Ustaz? Nah, ini contoh. Ya. Orang kalau sholat nggak ada ilmu, ya, itu pasti batal semua. Saya kasih contoh nih ya. Saya punya cerita. Ya, ada 4 orang. Ada 4 orang. Ya. Sholat di masjid. Ini orang nggak punya ilmu tapi sholat. Ada 4 orang. Yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Ketika dia tahiyat terakhir, jatuh tikus di hadapan imam. Tikusnya gede, botak lagi. Profesor tikus ini. Kata imam, at-tatu tikus jatuh. Nah, batal berarti. Jadi bacaan 2 kali, 3 kali berturut-turut yang bukan bacaan sholat batal. Ini makmum yang di belakang maksudnya baik, ingin ngasih tahu imam. Dia colek imam, lu batal. Berarti kan udah 2 orang batal. Karena nggak tahu ilmunya. Yang tengah udah bilang, batal lu, jangan nyolek-nyolek. Batal lagi nih yang tengah. Harusnya kan ini selamat kan? Iya. Dia ngomong, untung gue nggak ngomong. Nah, batal juga 4-4-nya. Nah, ini dia nih, orang yang nggak tahu ilmu tapi dia sholat. Maka dalam Islam, orang yang berilmu pasti hidup pasti mudah. Maka tuntutlah ilmu di YPIP ini. Kenapa? Karena orang yang berilmu pasti hidup dengan mudah. Contoh sekarang, dengan teknologi virtual Zoom, orang dimanapun berada karena ilmu hidup dengan mudah. Dimanapun dia berada, pasti dia bisa bertatap maya. Kenapa? Ada ilmunya. Nah, ini dia konsepnya. Jadi siswa-siswi SMP, SMA, SMK, YPIP, mari jangan sungkan nuntut ilmu sekarang. Karena kewajiban nuntut ilmu dari kita di bedong sampai kita di bedong lagi, itu adalah kewajiban kita nuntut ilmu. Yang kedua, ya, dengan seni hidup lebih indah. Nah, dengan seni hidup lebih indah. Jadi salawat enak kan? Salatullah salamullah ala toha rasulil. Enak. Kenapa? Ada seninya. Seninya apa? Seni marawi, seni hadroh. Enak. Coba kalau kita salawat nggak pakai seni. Coba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Nggak enak. Kaku bawaannya. Enak kalau seni. Salatullah. Sama azan juga pakai seni. YPIP. Iya. Kenapa? Jangan kayak di kampung saya tuh. Azannya benar, lagunya salah. Malah lagu dangdut dipakai. Ya. Nah, azan subuh lagi. Ya, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Oh, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Nah, tuh azan subuh. Orang yang nggak tahu seni. Tuh. Jadi mari YPIP. Ada ilmu, hidup lebih mudah. Ada seni, hidup lebih indah. Dengan agama, hidup lebih terarah sekarang. Jadi momentum Isra dan Mi'raj ini lahirkanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ya. Kenapa? Salat Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad karena salat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah ketika di yaumul akhir di hari kiamat. Kalau salatnya baik, baik juga amalnya. Kalau salat itu dia tidak baik, maka tidak baik juga semua amalnya. Mari YPIP salat. Ya, dalam fikih salat juga diajarkan. Ya. Takbir juga diajarkan dalam fikih. Ya. Sedekap yang baik, kata fikih, sedekap yang baik, wawadul yamin ala shimal. Sedekap yang baik, telapak tangan
di atas punggung tangan kiri. Ini sedekap yang baik. Ya, wawadul yamin ala simal. Telapak tangan kanan ada di punggung tangan kiri. Ini sedekap yang bagus. Ya kan? Semua banyak orang bersedekap berbagai macam gaya. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Fikih ngajarin soalnya. Laki-laki sama perempuan beda kalau sholat. Kalau laki-laki minimal 1 jengkal kakinya nggak boleh rapat. Kalau perempuan harus rapat. Kenapa? Kalau laki-laki nggak boleh rapat, kegencet. Hati-hati makanya. Nih fikih ngajarin soalnya. Kenapa perempuan nggak boleh terbuka, harus rapat? Karena takut ada angin gitu di bawah masuk. Maka mari kita belajar fikih sekarang. Ya, jadi fikih ini adalah sebagai tolak ukur kita dalam ibadah sekarang. Jadi ada sholatnya, Rasulullah sudah dapat sholat 5 waktu, maka fikih inilah yang mengajarkan kita bagaimana tata cara kita sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin semua. Ya, kenapa sholat harus pakai bahasa Arab? Harus pakai bahasa semua yang Allah berikan itu bahasa Arab, kompak semua. Karena kalau kita pakai bahasa masing-masing, maka kita nggak akan jadi sholat. Oh, ya orang Sunda sholat, Gusti Nu Ageng itu orang Sunda. Orang Padang datang sholat, Allah nan gadang. Orang Betawi masuk, Allah gede banget. Semua suku pakai bahasa masing-masing. Itu nggak ada yang jadi sholat. Percaya kata saya. Tapi Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, sholat harus pakai bahasa yang sama, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Semua kompak. Allahu Akbar. Enak semua. Ini diajarkan dalam Islam. Hadirin semua. Maka kelar maulid, rajinlah sholat, cinta masjid, cinta Allah, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sekarang kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, hadirin. Masih dalam pandemi sekarang. Ya, maka mari dekati Allah, dekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj mengajarkan kita tentang arti sholat yang sebenarnya, kita bisa melahirkan diri kita pribadi yang lebih soleh lagi, pribadi kita yang lebih tawadu lagi, dan mudah-mudahan Allah menghantarkan kita sebentar lagi masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang insya Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita nanti di bulan suci Ramadan nanti insya Allah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Hadirin, hadirat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ibrah pelajaran buat kita semua. Bahwa Isra dan Mi'raj Rasulullah mengalami perjalanan 3 alam. Ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam lahut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ibrah manfaat, bisa menjadi tauladan buat kita semua, bisa menjadi perubahan sholat kita yang tadinya kita tidak baik sholatnya, kita malas sholatnya, kita menjadi rajin sholatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah buat saya pribadi dan khususnya buat pendengar secara virtual. Mudah-mudahan insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita baca surah Al-Fatihah dulu, khususnya buat para ketua pembina yayasan, khususnya bagi para guru semua yang hadir, siswa-siswi yang hadir secara virtual. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berkahi semua, Allah ridhoi semua pertemuan kita. Mudah-mudahan Yayasan Perguruan IPI, Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia, mudah-mudahan terus berkembang, terus maju, amanah, berkah, mudah-mudahan bisa menjadi suri toladan
buat kita semua. Ilal hazihimiyah wal kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kapok jangan panggil saya lagi. Kalau penasaran silakan panggil saya lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sofi dan Mahmud FAG atas tausiahnya. Demikianlah tadi tausiah yang telah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikianlah rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati para hadirin. Begitu juga saya selaku pembawa acara, bila ada kesalahan kata dan perilaku, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup ya, kami mohon terima kasih.